mengetahui seluruh akal dan pikiranmu semua, kiranya menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Ayub 42 ayat 7 hingga ayat 17. Ayub 42 ayat 7 hingga 17, demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Sebab aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naam. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita sungguh luar biasa, yang membuka pikiran kita, membuka wacana tentang perbuatan baik dan upahnya bagi orang yang setia. Pernah ada dalam sebuah pelayanan, acara penguburan orang meninggal, sebelum acara diserahkan kepada gereja pada saat penguburan, terdengar isu-isu bahwa ibu-ibu sangat menceritakan tentang kehidupan keluarga yang meninggal ini. Seorang yang berkata, apa enggak cepat mati ya emang ini bapak ini? Orang enggak diurus. Tapi lihat itu istrinya, kalungnya besar, baju-bajunya cantik, branded lagi. Tapi lihat suaminya, anak-anaknya, sampai sakit pun tidak ada yang ngurus. Bukannya nggak ada uang, tetapi tidak dibawa berobat. Padahal uangnya banyak, hartanya melimpah. Dengar itu hati kita ini jadi gusar dan panas. Apalagi di saat-saat keluarga sedang berduka. Itu artinya keluarga yang berduka itu sudah jatuh ditimpa tangga pula.
Tetapi coba kita bayangkan, andai saja cerita ini tidak dilaksanakan ataupun apa yang terjadi, semua di mata orang, keluarga yang berduka atau tidak berduka pun semua menjadi bahan ocehan. Jangankan dibawa berobat atau tidak berobat, andai dibawa berobat pun tidak menyelesaikan ocehan orang terhadap keluarga tersebut. Kalau tidak, omongan orang, keluarga ini adalah orang yang baik, yang meninggal ini orang yang baik. Kalau tidak, keluarganya semua diomongin. Cuman demam begitu aja 2 hari sudah langsung opname. Nampak kali asuransinya sayang. BPJS kan ada sekarang. Ditambah ini kan sudah positif. Diurut kayak di rumah, diobati di rumah. Semua serba salah. Dibawa berobat serba salah, enggak dibawa juga berobat bahan omelan. Sepertinya semua memiliki ngoceh sendiri. Tidak ada batasnya bagi orang untuk mengomongin orang. Semua bebas mengajukan kata-katanya karena kata-katanya tidak pakai internet, tidak bayar. Coba kalau berbayar dengan pakai internet, semuanya mungkin pasti ya dibayar, dipakai sedikit-sedikit ceritanya. Mahal. Sungguh terlalu masih dalam suasana berduka. Kok orang-orang ini begitu tega menceritai orang-orang lain? Apa enggak mati suaminya gitu, enggak diperhatikan? Senanglah dia mati atau suaminya, biar enak dia ke sana. Lihat, 2 hari lagi nanti, ini sudah ke pajak, ini sudah ke pesta, ini joget-joget sana. Dia tangis sekarang karena perpisahannya. Masih keluarga, masih di depan. Besok tidak ada lagi merasa tidak ada yang kehilangan dalam dirinya. Cerita orang tidak akan pernah habis-habisnya dalam hidup ini. Cerita orang tidak akan pernah habis-habisnya untuk membuat orang lain itu terluka. Kita pikir dalam hati, untuk apalah orang ini datang ke tempat orang berduka ini, yang seharusnya malah menguatkan dan seharusnya malah menghibur, supaya orang yang berduka ini kuat dan tabah. Ini kok malah menghakimi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, konteks inilah yang terjadi juga kepada keluarga Ayub. Dari saudaranya sendiri, dari sahabat dekatnya sendiri. Konteks orang yang suka memberitakan hoax, konteks orang yang suka membuli atau menghakimi orang. Sama seperti kisah Bildad yang dari Suah, si Sobar dan si Elibas, sahabat dekat Ayub yang membuat murka Tuhan menyala-nyala terhadap mereka. Dikatakan sahabat dekat, tetapi kok malah menambah penyakitnya. Yang seharusnya mereka datang untuk menguatkan, menghibur, berbagi beban, malah membuli, malah menghakimi, memberitakan hoaks, menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak peduli terhadapmu. Semua yang kamu lakukan ini adalah upah dari perbuatanmu, bertobatlah. Tapi puji Tuhan, murka Tuhan kepada Elifaz, Sofar dan Bildad tidak diakhiri atas mereka dengan hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan mengharapkan
kehidupan dan pertobatan orang-orang yang berdosa itu supaya dia memiliki kehidupan kembali. Ketika mereka datang mengaku dosa dan mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan mereka. Tuhan tidak menghendaki kematian orang-orang yang berdosa itu, tetapi Tuhan menghendaki supaya mereka hidup dan mengaku dosanya. Ya. Setiap pekerjaan kita, perbuatan kita, setiap apa yang kita ungkapkan otomatis berpengaruh kepada hasil pekerjaan kita. Sama dengan yang terjadi kepada Ayub. Semua hartanya, ternaknya ludes. Cobaan yang ada dihadirkan dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Bottom of zero, di bawah nol. Tidak sampai di situ, anak-anaknya semua mati. Ada 7 laki-laki dan 3 perempuan, semua mati. Alangkah dalamnya kepahitan yang dialami oleh Ayub. Sakit yang paling sakit. Bahkan tubuhnya semua mengalami sakit yang bisa dikatakan dengan penyakit kulit, kanker kulit bisa dikatakan untuk zaman sekarang. Kusta yang seharusnya orang yang paling dekat sama Ayub termasuk juga istrinya adalah orang yang memahami bagaimana keadaan, kepahitan dan penyakit daripada Ayub, tetapi ikut-ikutan malah menambah beban Ayub. Ikut-ikutan menghakiminya, menuduh bahwa Tuhan itu tidak ada. Di mana Tuhanmu yang seharusnya memahami dan mengangkat penyakitmu? Seharusnya di situasi yang seperti inilah datangnya sahabat-sahabat Ayub berfungsi untuk meneguhkan imannya, menghibur dan menguatkannya. Rencana awal ingin menghibur, tetapi di luar kesadaran mereka malah menghakimi Ayub, memberitakan hoaks, menyatakan di mana ada Tuhan. Semua cobaan yang datang yang dialami Ayub adalah karena kesalahannya. Padahal di pasal pertama di ayat 1, Ayub tidak memiliki kesalahan. Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi apapun tuntutan dan tekanan orang-orang di sekeliling dia, iman Ayub tidak tergoyahkan. Dia kenal betul-betul Tuhan itu. Dia tahu betul apa yang Tuhan akan lakukan dalam dirinya. Walaupun dia dibangkrutkan, walaupun cobaan itu begitu luar biasa beratnya, dia tetap takut akan Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu keadaan itu di dalam Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa Ayub tahan uji dan benar-benar mampu menyatakan kemuliaan Tuhan itu di dalam dirinya. Ayub memang menyadari betul bahwa dia juga memiliki kelemahan, termasuk gak bisa menahan istri dan keluarganya, sahabat-sahabatnya untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu saja. Di ayat 1 hingga 6 dikatakan dia berulang kali menasehati, bahkan terjadi dialog terhadap sahabat-sahabatnya dan keluarga. Maka Tuhan berfirman kepada ketiga sahabat Ayub, lalu Tuhan memulihkan Ayub. Dan yang terakhir, apa yang boleh kita rasakan ketika orang yang menghadapi cobaan seberatnya itu telah lulus dan dimenangkan oleh Tuhan?
upahnya adalah kemenangan. Jadi ada dua hal yang utama yang boleh kita sikapi dalam nats ini. Yang pertama, Allah murka semurka-murkanya kepada sahabat-sahabat Ayub. Yang untungnya ketika Tuhan berfirman, mereka sadar dan bertobat dan mau mengaku dosa dan memohon pengampunan. Mereka mau dan takut kepada Tuhan ketika Tuhan menyatakan keberdosaan mereka. Buka semua topengnya. Tuhan membuka ketidaksadaran mereka di antara hidup di antara orang yang bisa dikatakan setia dan daulat dan jujur. Dan begitu juga orang yang setia dan takut kepada Tuhan pasti mendapatkan upah. Dua kali lipat hartanya diberikan Tuhan buat orang yang tahan uji dan setia. Dan yang kedua, Tuhan memulihkan janjinya bagi orang-orang yang setia dan tahan uji, walau harus melewati banyak ujian dan cobaan. Karena setiap orang yang setia dan tahan uji akan diberkati Tuhan berlipat ganda dari berkat yang ada sebelumnya. Berkat Tuhan dijadikan untuk memberkati sesama, bukan untuk menghakimi, melainkan membudayakan segala jenis perbuatan baik itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak baik menghakimi, tidak baik terburu-buru membuli atau memberitakan hoax. Tuhan sangat membenci orang yang suka menghakimi dan memberitakan hoax apalagi terhadap orang yang setia di jalan Tuhan. Tuhan murka karena mereka hampir menciderai Ayub dengan menyatakan bahwa Allah itu tidak ada dan semua yang dialami Ayub itu adalah upah dari perbuatannya. Sehingga dia harus bertobat. Gambaran ini jugalah yang terjadi di kehidupan masa sekarang. Ada banyak orang yang mampu menyatakan sesamanya salah, yang mampu menyatakan bahwa orang lain itulah dasar dari persoalan ini. Padahal sebenarnya dialah akar daripada segala masalah itu. Orang yang selalu menyatakan orang lain adalah sumber masalah, padahal dia tidak melihat bahwa dalam dirinya sendiri adalah sumber masalah itu. Karena setiap orang yang bersalah akan mendapat murka dan hukuman dari Tuhan. Seakan-akan orang lain begitu bertumpuk salahnya, tetapi dia seakan-akan tidak pernah salah. Lalu siapakah yang tidak pernah bersalah di muka bumi ini? Siapakah yang tidak mampu? Siapakah di antara kita yang tidak marah ketika ditimpakan kesalahan itu semua dibongkar? Menyatakan sudah banyak melakukan kesalahan itu, maka sadarlah. Ya wajar. Tapi puji Tuhan, memang Ayub ini sungguh luar biasa. Memang ketika terang-terangan sahabatnya menghakiminya, Ayub mengaku salah di hadapan Tuhan, tidak bisa mengarahkan sahabat-sahabatnya semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan. Itu. Tetapi walaupun dia memiliki kelemahan, itu bukan jalan bagi sahabat-sahabatnya untuk menghakiminya, lantas menyatakan dia harus bertobat dan menyatakan semua cobaan yang datang itu adalah bagian daripada kesalahannya. Bukankah hak untuk penghakiman itu adalah hak Tuhan, bukan hak daripada manusia? Manusia tidak memiliki hak untuk menghakimi sesamanya, apalagi memberitakan hoax, membuli. Sebab tidak semua cobaan itu karena salah.
Kebanyakan dari cobaan dan tantangan yang dihadapi oleh orang percaya adalah ujian daripada imannya. Dan bila dia sudah tahan uji dan lulus, dia akan mendapat upah atas imannya yang besar kepada Tuhan. Dan memang kenyataan inilah yang dialami oleh Ayub sebagai teladan dan bukti imannya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sama seperti Ayub, apakah bila cobaan itu datang silih berganti, semakin besar tantangan dan ombaknya menghadang hidup kita, apakah kita didapati tetap mampu setia atau bertahan? Ataukah malah ketika cobaan itu datang, kita langsung menghakimi dan bersungut-sungut kepada saudara kita atau bahkan kepada Tuhan? Atau kita menyerah begitu saja ketika menghadapi beratnya hidup ini? Apakah kita juga termasuk ke dalam kelompok sahabat Ayub yang begitu gampang bersungut-sungut dan menghakimi? Katanya saudara, tetapi menambah beban. Alhasil, siapakah yang percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak terukur? Murka Tuhan itu tidak akan pernah berakhir pada hukuman. Benar, mereka yang malah berdosa saja, ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan membukakan pintu pertobatan bagi mereka yang mau datang mohon ampun dan mohon penghapusan dosa. Karena hukuman atas dosa itu telah dibatalkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui penyalipannya, melalui nyawa dan darah Yesus disalib. Orang yang percaya, yang datang kepada Yesus mohon pengampunan dosa, kepada Yesus yang telah membawa korban persembahan untuk penghapusan dosa dan penyucian, Yesus telah menyelamatkan orang yang berdosa dan percaya kepada Tuhan. Maka berbahagialah orang yang mengaku dosanya dan kesalahannya telah dihapuskan, dan datang kepada Tuhan memohon dengan hati yang terluka. Tuhan menerima pertobatan orang percaya. Betapa pahitnya hidup Ayub. Dikatakan 10 orang anaknya mati, hartanya, bendanya ludes, ia bangkrut kembali. Dia malah dihujat istri dan keluarganya. Jika saudara berada pada posisi seperti Ayub ini, mengalami sakit penyakit yang parah, bangkrut lagi, kemungkinan besar apakah kita sanggup menghadapi zaman ini, menjalani hidup kita? Bila ada persoalan antara suami dan istri, misalnya si suami melakukan kesalahan, apakah si istri langsung menghakimi atau sebaliknya mengusirnya, atau mereka malah bercerai? Tidak demikian dengan Ayub, saudaraku. Walaupun beratnya penderitaan yang harus ditanggung, Ayub bukanlah orang yang gagal. Walaupun begitu pahitnya penyakit yang dialaminya, tidak ada yang menyatakan bahwa keluarga Ayub itu adalah keluarga yang gagal. Walaupun begitu hancurnya ludes semua hartanya, tidak ada orang yang menyatakan bahwa dia adalah keluarga yang sudah gagal. Walaupun awalnya dia adalah orang yang sukses, yang terkaya dari semua orang di sebelah timur, katanya di Ayub 1 ayat 3. Namun kemudian mengalami kemerosotan, kebangkrutan, dan hancur, benar-benar hancur. Bukankah terhadap orang yang benar Tuhan berfirman, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan menjadi turun. Begitu firman Tuhan di Ulangan 18 ayat 23 itu.
Jika kita langsung menyimpulkan Ayub adalah orang yang gagal, itu adalah salah besar bagi orang percaya. Adakah orang yang tidak pernah gagal dalam hidup ini? Orang yang sukses sekalipun adalah orang yang pernah gagal. Bukan hanya 1-2 kali, bahkan mungkin berulang kali, berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah menyerah, melainkan menganggap bahwa kegagalan itu adalah sebuah motivasi untuk bangkit, sebuah cambuk untuk melepaskan diri dari tantangan hidup dan berjuang lebih keras lagi. Meskipun hidup ini mengalami penderitaan yang bertubi-tubi seperti Ayub, tetapi kita dimampukan oleh Tuhan untuk bertahan, dan iman Ayub tidak akan pernah menjadi luntur. Terbukti dia masih bisa berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Itu katanya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ayub sangat percaya akan hal ini. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu firman Tuhan. Mungkin saat ini keadaan saudara sedang terpuruk, keadaan saudara sedang ketakutan, keadaan saudara sedang mengalami sangat sakit penyakit. Janganlah terus-menerus merenungi nasib dan bahkan putus asa dan berkata, nasib sudah menjadi bubur. Jangan streskan diri gara-gara masalah hidup. Bawalah semua persoalan saudara kepada Tuhan. Di dalam Dia pasti ada pertolongan, di dalam Tuhan pasti ada solusi jalan keluar. Sebab Amsal 23:18 tadi dikatakan, bagi orang yang menaruh perhatian kepada Tuhan, karena masa depannya sungguh indah, sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan mengembalikan harta kekayaannya lebih besar dari sebelumnya. Usia Ayub 140 tahun ditambahkan. Diberikan anak-anak yang cantik, dan kecantikannya tidak ada yang menandingi. Lalu akhirnya baru setelah sukacita itu berlimpah, dia sangat bahagia. Lalu dengan sukacita berbahagia dia meninggal, dan keadaan puas dalam kehidupannya yang tidak ada duanya dibandingkan dengan orang sejamannya maupun sesudah zamannya. Luar biasa. Ayub menyaksikan bahwa di balik semua tantangan itu, di balik semua cobaan itu, Tuhan telah mengerjakan semua kebaikan itu yang terbaik bagi orang percaya. Hartanya yang diberikan pertama sekali dua kali lipatkan. Diberi anak lagi yang terbaik. Dan bukan hanya di situ saja. Orang-orang yang telah diberikan pintu kebebasan, pintu sukacita, dan disembuhkan dan diampuni dosanya, sahabat-sahabat Ayub. Dan untuk Ayub, Tuhan memberikan kelimpahan berkat 2 kali lipat. Dan bukan hanya di situ, sukacitanya yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan Ayub harta yang melimpah dan hikmat untuk mempergunakannya. Dan juga Ayub menjadikan dirinya adalah berkat bagi sahabat-sahabatnya, menjadikan dirinya menjadi berkat bagi lingkungannya. Dan dia dinyatakan itu dengan memberi apa yang menjadi hak sukacita dan berkat bagi anak-anaknya. Itu. Dia menyelesaikan semua apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya kepada keluarga dan anak-anak. Jadi untuk itu dengan sukacitanya
ketika Tuhan menambahkan berkat yang berlipat ganda termasuk juga pertambahan umurnya, dia menyaksikan semuanya kebaikan Tuhan itu dalam hidupnya. Janganlah kita terburu-buru menilai bahwa kesusahan itu adalah pencobaan dan kesusahan itu datangnya dari iblis. Kesusahan Tuhan itu datang dari kebersalahan kita. Sebab kesusahan yang terjadi itu adalah karena diri kita sendiri. Jangan begitu terburu-buru menilai apa yang terjadi dalam hidup kita. Sama seperti saudara-saudara Ayub tadi, ketika firman Tuhan menyatakan bahwa dia adalah sahabat yang seharusnya mengasihi Ayub. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 5 dikatakan bahwa kasih itu sebenarnya adalah bukan menyakiti, tetapi dia dengan sopan, tetapi dia memberikan yang terbaik buat sahabatnya, bukan menyakiti. Tetapi bila kita telah tahan uji, janganlah kita menyatakan bahwa kita sudah hancur, tidak ada lagi gunanya hidup. Walaupun banyak sekali tantangan karena kesalahan kita, janganlah kita langsung jatuh down karena kesalahan yang tidak perlu. Tetapi bila kita mengatakan bahwa kesusahan itu dari inilah, dari itulah, ternyata penyebabnya adalah dari diri kita sendiri, alangkah malunya kita. Maka untuk apapun yang telah dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah, iman kita menyatakan segala sesuatu yang diberikan Tuhan sebagai berkat bagi kita, waktunya akan kita pertanggungjawabkan. Jadi janganlah terburu-buru menyatakan seolah-olah segala berkat dan anugerah yang ada kita terima sekarang adalah karena kekuatan dan kemampuan kita. Itu karena saya, bukan. Tetapi itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk ujian, titipan. Janganlah seolah-olah bila berkat yang ada itu karena kita berusaha, bila kesusahan yang datang itulah karena orang lain. Anugerah Tuhan dinyatakan tanpa memandang siapa, tanpa melihat wajah kita. Tuhan yang merawat, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberi bagi kita. Orang yang setia dan tahan uji pasti diberikan upahnya. Tetapi upah orang yang tidak setia adalah murka Tuhan. Bagaimana perasaan kita bila terjadi tuduhan seperti itu bagi kita? Apakah kita tidak sakit bila menghadapi orang-orang yang menyatakan kamu yang salah? Semua kesalahan karena kamu, karena si A. Tetapi semua bila berkat itu karena saya. Itu di organisasi seringkali, itu di gereja. Kalau bangun, kalau damai, kalau sukacita yang datang karena si A. Tetapi kalau misalnya persoalan yang datang karena dia, jelas sakit. Jika kita merasa sakit dihakimi, maka berusahalah saudaraku untuk tidak menghakimi. Jikalau kita merasa ada yang tidak baik ketika orang lain melihat ada kekurangan di antara kita, janganlah rajin melihat kelemahan orang lain. Janganlah menyebabkan berita hoax. Bila berita itu sangat sakit, orang yang selalu menuduh orang lain selalu salah di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya janganlah menyatakan, lihatlah dia telah menerima upah dari perbuatannya. Perbuatan seperti itu akan membuat Tuhan murka sama seperti kepada Elipas, Bildad dan Sofar. Maka jauhkanlah dirimu dari perbuatan saling menghakimi, apalagi kepada orang-orang yang susah. Datanglah kepada Tuhan dan mengaku dosa dan memohon pengampunan. Ketika Tuhan mau mengampuni, maka berbuatlah kehendak Tuhan. Maka kami, kita, saudara semua akan diampuni dan akan tahir. Bukan hanya tahir dan selamat, Tuhan juga akan memberkati mereka, bahkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Mereka langsung menyadari kesalahan mereka dan membawa 7 ekor lembu dan domba jantan sebagai persembahan penghapusan salah kepada Tuhan. Mereka langsung sadar. Bila kita memiliki kesalahan atau dosa, ya datanglah kepada Tuhan. Jangan takut.
Jangan pelit untuk melakukan penghapusan dosa kepada Tuhan. Mereka memberikan persembahan atas dosa mereka dan memohon pengampunan melalui doa Ayub. Dan Ayub juga mau mengampuni kelemahan sahabat-sahabatnya. Ada banyak orang yang selalu merasa benar, merasa tidak bersalah. Jika kesalahannya diungkap, maka dia akan marah besar. Orang lain disalahkannya terus. Dia tidak pernah salah, bahkan sering menjadi kambing hitam, mencari kambing hitam. Itu pekerjaan orang-orang yang selalu merasa tidak pernah bersalah. Adalah lebih baik mengaku dosa agar Tuhan mengampuni kita. Yang lebih baik dahulu mengorbankan nyawanya di salib. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Darah Yesus telah dipersembahkan sebagai korban perdamaian bagi orang-orang yang setia. Iya. Kita harus membayar upah dosa kita, itu sebenarnya adalah maut. Tetapi karena Tuhan tidak mau akan kematian kita, maka Tuhan mengharapkan kita datang memohon pengampunan. Marilah kita belajar juga tentang doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu artinya yang terutama dan yang paling besar adalah sebelum kita memohon pengampunan kepada Tuhan, kita harus mampu menunjukkan bahwa ketika orang lain bersalah kepada kita, maka kita harus lebih dahulu mengampuni sebagai bukti dari iman kita. Jika kita memohon pengampunan dosa, artinya kita harus terlebih dahulu mampu mengampuni dosa sesama kita. Jangan lagi katakan, terlalu menyakitkan kata-katamu itu bro, terlalu sadis. Bapak Ibu, upah sukacita yang diterima orang-orang yang tahan uji dari perbuatan baiknya selama ini. Seperti Ayub, dia menerima 7 anak, 3 orang putri, kambing domba 7.000 ekor menjadi 14.000 unta, 3.000 ekor menjadi 6.000 lembu, dan kerbau 500 pasang menjadi 1.000 pasang. Ini luar biasa. Keledai betina 5.500 menjadi 1.000 ekor. Coba diuangkan, hitung-hitung dengan uang sekarang. Bisa dikatakan dia menerima jabar upah yang luar biasa dari perbuatan baiknya yang dia tanam selama ini. Upah bagi orang yang setia memelihara segala perbuatan baik, membudayakan perbuatan baik sebagai upah dan bukti kesetiaannya kepada Tuhan Sang Pencipta. Orang yang bertahan dan setia walaupun banyak tantangan menghadang, dia mendapat upahnya. Sehingga pada akhirnya kesetiaan itu Tuhan memberikan upah, yaitu harta surgawi dan duniawi. Inilah yang dikatakan tadi, secara surgawi dia mendapatkan tambahan umur yang luar biasa. Dan dia juga mampu melihat anak-anaknya bersuka cita setelah dia puas dengan kehidupannya, baru dia tutup usia. Dengan demikian biarlah teladan Ayub menjadi teladan kita di tengah-tengah bencana. Dihadang banyak cobaan, tidak perlu takut dan goyah, tetaplah setia kepada Tuhan. Janganlah cepat berkata hoax, menghakimi, bahkan menyerah, bunuh diri, gak ada gunanya, tambah dosa. Karena Tuhan telah mempersiapkan semua kebutuhan hidup kita. Sama seperti tema kita minggu ini, membudayakan perbuatan baik dan tahan uji. Karena setiap orang yang menanam kebaikan dan tahan uji dan teladan yang baik, dia akan mendapatkan upah 2 kali lipat dari Tuhan Bapa di surga. Artinya melalui teladan hidup Ayub, marilah kita belajar membudayakan setiap perbuatan baik, mau menghibur orang yang susah, mengampuni dosa dan pelanggarannya. Tetaplah rajin berdoa kepada Tuhan dan percaya, semakin kita setia dan tahan uji, mendoakan orang yang berkesusahan agar semakin dekat kepada Tuhan, kiranya Tuhan semakin membuka pintu berkatnya bagi orang-orang yang percaya dan setia kepadanya.